Iya. Nah, ini ngobrol ringan aja lah. Nih kita sedang membicarakan ya bagaimana sih biar mendidik guru-guru itu biar mereka disiplin, ya komunikasi yang baik, dan mungkin administrasinya juga teratur. Bersama kita Ustadz Naim. Ahlan bikum. Ayo. Ini Aminain. Biasanya pada umumnya ya, terutama nih pengurus-pengurus nih Aminain. Pasti kan di bawah pengurus itu kan ada apa ya namanya? Ya di bawah kita masih banyak pegawai-pegawai yang bekerja dengan kita. Kita ini semestinya harus gimana nih Aminain? Nah, harus gimana ke pegawai-pegawai itu? Ya maksudnya biar tertib, biar kegiatan itu berjalan dengan lancar pada umumnya gitu Aminain. Ya. Kan biasanya kadang kita pengurus tapi di bawah kita tuh kita nggak tahu manusia hati manusia, kadang kayak gitu lemah dan sebagainya. Ya memang harus ditegakkan disiplin. Salah satu untuk menegakkan disiplin itu dengan aturan. Jadi tanpa aturan ya mereka nggak ada rule-nya gitu. Berarti di awal itu harus ada MOU. Akadnya ya. Seperti apa? Jadi mereka paham misalnya kenapa ditegur karena kesalahannya A. Ya kan? Oh, jadinya nggak ada miskomunikasi Nggak ada lagi ya? miskomunikasi. Jadi memang ketika di awal itu ada apa namanya surat perjanjian kerja yang jelas. Terus cara menegurnya ente gimana nih Amin? Sebagai pengurus misalnya ada salah satu pegawai ente gitu yang agak sedikit bermasalah. Ya kan tipikal orang kan beda-beda. Kadang yang langkah pertama yang kita harus evaluasi ketika dibutuhkan diingatkan ya kita tegurannya pertama itu teguran lisan dulu. Itu cara memanggilnya dengan empat mata atau di depan forum? Empat mata ya. Kalau depan forum kan menghinakan mereka. Benar. Jadi ahsannya kita empat mata. Benar. Apa yang menjadi evaluasinya itu yang kita sampaikan. Iya sih. Teguran lisan. Kalau memang teguran lisan nggak mempan, kan ada juga yang karakter orang yang ditegur lisan nggak mempan gitu. Nah, berarti kalau masih juga melakukan hal-hal yang memang sama gitu ya, bahkan lebih, ya udah kita kasih SP. Kasih SP ya? SP satu. Surat peringatan. Surat peringatan saja. Benar. Tapi memang rata-rata sih kalau udah ditegur lisan ya akan ada perubahan. Biasanya sedikit guru lah atau sedikit karyawan yang ketika mendapatkan teguran lisan nggak ada perubahan tuh ya, sedikit lah. Iya sih. Kadang memang sebagai pengurus ya yang aneh alamin ya Amin, yang mungkin untuk mengalamin kadang ada rasa sungkan gitu Amin. Jadi sebagai pengurus gitu agak rasa sungkan ketika menasihati empat mata itu. Kalau saya kita lagi dampingin seseorang kadang sungkan juga karena memang kalau menurut ente gimana nih? Gak masalah ya dihilangkan perasaan-perasaan kayak gitu. Oh gitu ya, harus. Kenapa? Gitu. Karena kita kan punya satu tujuan. Bagaimana tujuan ini bisa tercapai kalau misalnya kinerja ini nggak teamworknya nggak tumbuh gitu loh. Benar. Ibarat mobil dia kan punya empat. Kalau satu kempes gimana kita bisa jalan bagus gitu. Jadi orang-orang di sekitar kita ya ini teamwork yang harus kita bangun bersama, punya tujuan sama, punya visi yang sama. Kalau misalnya mereka pincang gitu ya. Iya sih benar. Terus juga terkait dengan administrasi nih ya. Administrasi ini kadang orang males ngisinya dan sebagainya. Kalau di tahfiz itu yang aneh alamin itu, jadi mereka tuh kadang males untuk nulis buku mutabah ataupun gak mengabsen dan sebagainya. Hal-hal seperti itu memang sering terjadi Aminain. Ya walaupun memang gak keseluruhan tapi memang banyak beberapa seperti itu. Ya itu tadi semuanya berpulang kepada misalnya ada rapat guru. Rapat guru itu misalnya instrumen apa aja nih yang rapat guru ya kayak tadi yang Anda sampaikan kan. Jadi instrumennya bisa administrasi, disiplin, komunikasi, ya dan gitu ya. akhlak misalnya. Itu menjadi instrumen penilaian kinerja guru. Pengaruhnya di mana? Nanti tunjangan kinerja. Kalau misalnya di slip gaji ada instrumen selain gaji pokok gitu ya, ada tunjangan kinerja misalnya. Itu bisa. Jadi mereka tahu konsekuensinya. Ketika mereka nggak melaksanakan administrasi dengan bagus,
atau mereka tidak disiplin, konsekuensinya yang diterima adalah salah satunya pengurangan Jadi kinerja. kinerja Gitu. gitu dari. Heeh. Iya, karena memang sulit juga kan. Kadang ada beberapa guru nih mungkin kedisiplinannya bagus, ya kan, terus komunikasinya bagus, tapi administrasinya buruk, Oh, iya. ya kan, banyak itu seperti itu. Nah itu kan kalau apa namanya, ini kan menjadi penilaian umum, ya kan? Benar-benar. Artinya semua orang terikat dengan aturan yang sama, nah gitu. Aneh pernah ya ngobrol-ngobrol waktu itu sama guru SMP di Sawangan. Dia waktu lagi ada pelatihan kepramukaan, dia sampaikan. Oh gitu. Itu di SMP IT. Gimana disampaikannya? Kontaksinya. Di tempat aneh dia bilang. Dia kalau telat aja, telat tuh langsung Potongnya? 5 menit misalnya. Telat hadir misalnya, hadir jam 7, telat 7:05 lewat 5, udah 30.000 Dari gaji enggak, maksudnya dari 30.000 itu per hari kan? per hari. Berarti kalau 2 hari 60.000. 60.000. Lumayan juga ya. Iya, makanya besar. Tapi uang itu nggak masuk ke sekolah, nggak masuk ke sekolah, tapi dikembalikan ke karyawan sendiri itu sendiri gitu. Nanti terakumulasi di akhir tahun itu buat kegiatan guru juga, misalnya tamasya, riyadhah luar, itu apa namanya, dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang memang dikembalikan kepada guru yang bersangkutan. Benar. Kalau seandainya melihat ini nih Aminain, kan ada beberapa guru kadang yang bermuka dua ya, saya dalam arti ketika di depan kita masya Allah salim, terus juga kayaknya ceria, tapi di belakang itu ternyata kinerjanya itu buruk sekali Aminain. Itu kadang beberapa, jadinya kita jadinya ada dua info gitu loh, ya, info dari temen seperti ini, ya, ataupun di media kayaknya baik, tapi ternyata di luar dari itu memang seperti itu. Itu gimana ya kebijakan yang harus diambil? Ya, Kadang kita nggak tahu juga kan. Oh iya, kalau itu kan sebetulnya sesuatu yang abstrak, ya kan? Kadang nggak nampak gitu, Benar. ya kan? Itu penilaian hati orang. Benar. Antum menilai si fulan begini, A, B, C, D. Penilaian orang lain berbeda lagi. Oh berarti ya, karena kadang faktor kedekatan faktor kedekatan itu mempengaruhi subjektivitas penilaian terhadap seseorang. Oh gitu ya. Iya. Enggak, soalnya masalahnya yang bentuk real misalnya nih dalam halaqah Al-Quran misalnya ya, ini misalnya dalam halaqah Al-Quran ketika ada kita, jadi kinerjanya soal bagus banget gitu loh. Jadi dia menampilkan yang terbaik. Tapi ketika posisinya mungkin nggak ada kita, nggak ada, bukan di dalam pengawasan kita, itu ya udah membiarkan santrinya, ya udah terserah ente mau ngapain aja setoran, enggak. Ataupun misalnya kalau saya di kelas, ente mau ngerjain, aneh, ya udah cuma sekedar ngasih tugas doang. Tapi kalau di depan kita, wah masya Allah gitu, bersinergi dan sebagainya. Nah sekarang kita bisa lihat itu pendapat siswa. Jadi kita komunikasi dengan siswa. Gimana guru A, gimana guru B. Siswa rata-rata kalau memang guru itu bagus, di mata siswa itu bagus, 90% anak itu akan mengatakan oke. Oh berarti penilaian siswa itu dari siswa penting banget ya? Iya, karena kan yang merasakan langsung bagaimana proses pembelajaran berlangsung itu siswa. Dia merasa senang, ya, bahkan kehilangan kalau misalnya guru itu nggak ngajar, itu kan siswa. Benar. Ya kan? Yang bersentuhan langsung dengan si guru gitu. Jadi nggak ada salahnya kita sebagai melakukan supervisi terhadap guru lewat orang ketiga, salah satunya siswa. Berarti penilaian pun jadi objektif juga ya, lebih Dengan siswa bisa, dengan sesama rekan kerja bisa. Bisa juga bisa. ya. Bagaimana membangun si A membangun komunikasi dengan sesama rekan kerja. Oh gitu ya. Iya. Benar. Jadi itu banyaklah instrumen yang bisa kita buat gitu ya, bisa kita lakukan.
Jadi memang menilai itu kan ya tinggal nanti kita evaluasinya mau berapa kali, misalnya dalam satu semester berapa kali gitu kan. Supervisi kita terjadwal kalau bisa gitu. Jadi dengan supervisi kan kita tahu nih bagaimana guru itu mengajar, bagaimana apa metodenya yang digunakan, mengena nggak ke siswa. Berarti harus tahu benar-benar ya. Terus itu bisa terlihat output dari siswa, hasilnya gitu ya kan. Kalau guru bagus, dia ada kan guru pinter ya, secara skill kemampuan individualnya bagus ya, tapi kemampuan mengajarnya bagaimana? Kan nggak selamanya juga misalnya guru itu pinter secara personal, tapi kemampuan untuk menyampaikan materi ke siswa itu nggak semua guru mampu. Yes. Mampu dalam artian grade-grade-nya ada gitu loh. Benar. Ada yang 70%, ada yang 80%, bahkan ada yang 100%. Benar. Itu tadi siswa itu akan merasakan sejauh mana guru itu memberikan pembelajaran. Kepuasan siswa terhadap KBM yang dilaksanakan oleh guru tersebut itu menjadi acuan kita buat merekomendasikan untuk guru ini dipertahankan di tahun berikutnya. Bahkan mungkin Ada kita prestasi. ada reward, ya kan? Reward and punishment. Jadi jangan hanya punishment untuk sementara ketika mereka bagus nggak diapresiasi gitu. Jadi harus seimbang kayak surga dan neraka. Allah kan. Iya benar. Basyira wa nadhira kan gitu. Iya. Iya sih. Karena Iya. benar. Karena Jadi memang nggak diceritakan antum buruknya ya. neraka. Tapi ada Ini busyranya loh, juga ada ya. janji Allah untuk Orang yang beriman. Benar. Sama seperti keseimbangan lah. berarti seluruh aspek itu di dalam dunia pengajaran, entah siswa maupun guru, memang harus ada keseimbangan seperti itu ya. Iya. Punishment, ada reward juga ya. Iya, ada. Benar. Ya kan gini, manusia itu kan terdiri dari jasad, ya, ruh dan jiwa. Akal, ya, jasad, dan ruh, dan itu diperlukan keseimbangan. Tawazun, ya kan? Tawazun. Makanya Islam tawazun ya. Iya. Wasato, wakadari kejahanakum umat wasato. Pertengahan. Iya kan? Nggak ke kiri, nggak ke kanan. Benar. Telam. Itu mungkin hikmah juga ya. Iya. Artinya luar biasa. Berarti salah juga nih kalau seandainya suatu supervisor ataupun mungkin suatu yayasan yang dimana melihatnya itu punishment, dia menghukum punishment, minimnya reward atau minimnya itu salah banget ya. Gila. Ya artinya gini ya, Allah aja kasih apresiasi dengan surga bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Benar. Iya sih. Nggak kasih sayang Allah kayak gitu. Benar. Luar biasa gitu. Benar. Sebetulnya Allah kadang nih gini Amin, yang aneh agak mungkin sesalkan gitu ya Amin. Maksudnya ataupun agak sedikit ini kadang wallahualam ya, ini pandangan aneh ya. Gimana pandangan antum? Jadinya seakan tuh mungkin kita kasih punishment nih ke murid-murid ataupun mungkin yayasan ke guru-guru ngasih punishment bagi yang melanggar. Tapi di satu sisi ketika seseorang ada hal yang bagus atau mungkin karyawan ada yang bagus, pegawai itu ada sisi yang lebih, diberikannya itu rewardnya itu cuma sekedar jazakallah khairal jaza ataupun ya udah terima kasih, sekedar terima kasih, ataupun mungkin ya rewardnya itu cuma syukron jazilan jazakallah khairal jaza. Itu yang tersebar dan yang ada di Indonesia itu seperti itu amanah, seakan-akan tuh nggak kena gitu loh di hati. Ya udah kita pengen ini harap rasanya jazakallah khairan sudah bantu. Itu pandangan nanti gimana Amin dengan kata-kata sepertinya, apakah cocok atau gimana Amin menurut ente? Ya semua berpulang kepada kemampuan yayasan ya kan? Kalau memang yayasan itu ada dana lebih, kenapa enggak mengapresiasi? Bahkan ada sekolah yang mampu mengelola dana yang ada gitu, itu untuk memberangkatkan umroh. Oh gitu ya? Iya.
Masya Allah. Bagi siapa? Bagi karyawan, guru yang memang berprestasi. Benar-benar. Ya umroh. Masya Kan Allah. keren kan? Benar-benar. Gitu. Jadi semangat juga guru ya Semangat mungkin lah. ya, kerjanya. Artinya ketika ada yang diumrohkan, berarti kan sekolah, lembaga sudah berhasil, ya kan, melakukan satu pembinaan kepada karyawan. Masya Allah. Benar-benar. Tapi kalau saya mengucapkan jazakallah khairan doang, kalau pandangan ente gimana? Kalau yayasan yang Ya itu mengatakan tadi seperti itu. kemampuan apa namanya? Berarti kalau saya nggak mampu, yang anda bisa Kalau pahamin, kalau nggak mampu gini, jazakallah khairan cukup. kalau dong. mampu ya harus tersampaikan lah hak-haknya gitu. Iya. Harus kita berikan, ya kan? Kan kita bisa melihat ukurannya, Benar-benar. ya kan? Ini mampu kok, kenapa nggak bisa kan gitu? Iya benar-benar. Ya minimal apalah yang manfaat buat guru tersebut gitu kan. Oh gitu ya. Berarti nggak Kayak sekedar- misalnya tadi kayak ada rapat guru. Kalau ada rapat guru berarti ada yang terbaik, ada yang terburuk kan gitu. Yang terbaik wajib dong kita apresiasi. Ya kalau misalnya sama aja ya nggak ada ini dong, nggak ada kompetisi, nggak ada apa istilahnya perbaikan. Oh sama aja kok. Saya bekerja maksimal nih, penilaian dari yayasan biasa-biasa aja. Dengan apa? Dengan yang biasa-biasa aja tuh kerjanya. Iya Gitu. benar-benar. Akhirnya nggak ada semangat, nggak ada motivasi. Benar-benar. Tapi kalau misalnya ya itu tadi, kalau sampai diumrohkan Masya Allah. lembaga, oh itu kan Itu jadi sinergi, kita juga bersinergi juga Iya, ketika kita melakukan iya. energinya datang tiba-tiba kita gitu. datang, motivasinya tinggi. Motivasinya tinggi banget. Tinggi. Kenapa? Umroh. Umroh. Apalagi kalau sampai di di subsidi rumah, ya kan? Harusnya rumah itu misalnya 50% ini. Masya Allah. Wah itu udah Itu keren. jadi keren banget ya. Sebetulnya kan apa namanya, sumber-sumber pendanaan dari sebuah lembaga itu kan banyak. Benar-benar. Selain juga dari siswa kan sebenarnya ya misalnya ada koperasi, ya kan, unit usaha kayak minimarket misalnya. Banyak hal yang bisa dikerjakan oleh lembaga sebetulnya, oleh Hidroponik. yayasan. Iya banyak banget ya. bisa ada yang manfaat yang dikembalikan kepada warga sekolah itu sendiri. Iya. Kalau seandainya ini namanya ini yang terakhir juga ya. Kadang kan di suatu yayasan, di suatu lembaga dan sebagainya, itu kata-kata ikhlas itu sering sekali terdengar. Jadi dalam telinga kita itu sering sekali. Ya, semuanya jadinya terutama ada pekerjaan tambahan di luar waktu asli kita. Ya jatuhnya lembur, tapi kita seakan-akan kalau di yayasan itu ikhlas karena Allah, untuk di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan semuanya itu dikategorikan dengan ikhlas. Kalau menurut antum ikhlas itu seperti apa? Apakah sudah cocok nih penggunaan ikhlas di lembaga seperti ini ketika ada tambahan kerja ikhlas. Ya memang harus ada aturan yang jelas lah. Kalau misalnya memang apa namanya, hanya lebih 1-2 jam, ya 1 jam misalnya atau setengah jam itu ya nggak masalah tahu ya. lah. Tapi kalau Tapi seandainya kalau sampai misalnya bermalam sampai malam apa segala macam atau gitu sampai kan. lembur sampai Nah, kemana gitu ya. iya, artinya ada pekerjaan yang cukup melelahkan. Benar. Misalnya gini, ada satu momen kegiatan, ya kan, sementara dibutuhkan kinerja yang lebih, waktu yang lebih, gitu kan, tenaga yang lebih. Nah itu kan harus diapresiasi. Bentuknya seperti apa? Ikhlas. Ya, Apa? ya nggak cukup dengan ikhlas lagi. Benar. Jadi apa namanya? Ya sebagai seorang pimpinan kan harus bisa memahami ya. Benar. Memahami apa? Memahami karyawannya, memahami bawahannya. Sehingga apa? Kalau misalnya mereka merasa diayomi, tentu mereka juga akan apa namanya, memberikan Yang terbaik. Iya, yang terbaik buat yayasan, buat lembaga gitu. Tapi kalau say hello aja gitu, Itu ya kurang respect juga ya. nanti imbasnya kepada kinerja karyawan yang bersangkutan. Iya kan? Saya kok kerja maksimal juga biasa-biasa aja, nggak diapresiasi. Gitu.
Berarti juga sebenarnya yayasan ataupun orang penting harus tahu psikologi banget ya Min. Maksudnya Ya, benar-benar jadi, penting terkadang ya. Jadi apa, dia nggak merasa kepekaan. Jadi setiap orang ini kita harus melihat dari A sampai Z gitu. Oh gitu ya. Ya kan, dari A sampai Z. Ya, Artinya sering-seringlah kita turun bawah gitu kan. Iya ya. Ya kan. Misalnya sekali-sekali lah boleh kita makan bersama dengan mereka gitu kan. Terus kemudian bolehlah kita berkunjung kalau misalnya ke rumahnya. Oh gitu ya. Ya kan, kalau sakit atau segala macam gitu. Itu kan kedekatan batin itu harus harus dibangun oleh pimpinan. Kenapa? Kalau nggak ada kedekatan batin, bagaimana dia akan memberikan loyalitasnya sementara kedekatan batinnya nggak ada. Kalau batinnya nyaman, ya, loyalitas itu akan tumbuh. Jadi, ya sementara lembaga Kebanyakan ya kan membutuhkan loyalitas kinerja semua orang kan, benar. karyawannya kan. Nah itu yang harus dibangun itu. Benar. Apa? Kedekatan batin, kedekatan emosional. Ketika sakit dikunjungin, ketika ada yang meninggal keluarganya ditakziahin, ya kan? Ya kayak gitu. Tidak melulu hal-hal yang memang formalitas, tapi juga ya kayak tadi makan bersama, ya kan? Sekali-sekali jangan tiap hari, sekali-sekali kita bangun itu gitu. Benar. Jadi ya harapan kita ke depan ini menjadi teamwork yang bagus. Benar. Masya Allah, luar biasa nih. Ini nggak terasa nih kita ngobrol sudah lama juga ya, Masya Allah. Tapi ilmunya Ya mudah-mudahan manfaat ya. Ya semoga ya. kita bicarakan ini. Benar-benar. Oke, teman-teman semuanya, ya mungkin ini gambaran ya kalau saya jadi teman-teman semua, ini pandangan dari Ustaz Naim ya, dan ini pandangan ya terutama dari beliau ini, Masya Allah beliau ini luar biasa pengalamannya, dan ini mungkin yang dirasakan ke teman-teman ya dalam segala ranah lah insya Allah ya. Semoganya harapannya memang yayasan yang ada di Indonesia ini lebih profesional dan lebih baik lagi pada umumnya. Atau ada pesan sebelum ini? Ya intinya kita kembali kepada tujuan ketika kita membangun lembaga itu, tujuan visi misinya itu apa. Jadi kalau visi misinya kita sudah melekat dan itu menjadi ruh bagi semua karyawan, dan itu bisa dibangun dengan apa? Ya tadi salah satunya pendekatan, terus kemudian reward and punishment berjalan, ya kesejahteraan, nyamankan hatinya, nyamankan dapurnya. Masya Allah. Thank you. Oke, guys semuanya. Ya, jazakumullah khairan. mudah-mudahan manfaat ya. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.